Baik, selamat siang. Pada kesempatan ini saya berada di tengah hutan, sedang memancing. Kebetulan musim hujan, jadi anak sungainya keruh. Biasa di sini ikan sembilan, ikan baung, ikan mujair, gabus, arwana kadang ada. Jadi mumpung ingat mancing dan ingat pekerjaan, jadi langsung saja ambil kamera dan bincang-bincang lagi. Tujuannya sama, artinya apa yang saya ingat saya ceritakan, harapannya dapat menjadi acuan bagi pelaksana teknik silvikultur intensif dengan sistem TPTJ atau jalur nantinya. Artinya ini bercerita untuk teman-teman atau pengusaha atau izin usaha yang akan melaksanakan program TPTJ Silin. Kita ketahui program ini baru, program yang tergolong baru, namun pelaksanaannya sudah harus hampir semua HPH. Dulu hanya HPH model saja yang melaksanakan, sekarang sepertinya akan menjadi kewajiban atau keharusan semua pengusaha yang bergerak di bidang pemanfaatan hasil hutan alam. Seperti pengalaman kami dalam melaksanakan silin, pada saat mau melaksanakan target tanam yang diberikan ke saya itu sudah kurang lebih 1.500 hektar. Persemaian belum maksimal, bahkan belum membangun persemaian teknik silvikultur intensif. Lapangan pun masih ya dibilang kosong. Artinya apa? Saya harus menyelesaikan target tanam 1.500 hektar. Itu pun sedang berjalan blok berikutnya. Artinya kalau diakumulasikan 1.500 ditambah blok RKT yang sedang berjalan penebangan. Jadi besar sekali targetnya. Pada awalnya saya melaksanakan sesuai dengan standar-standar yang ada di teknik silvikultur intensif, mulai dari membangun persemaian secara intensif, pembukaan atau pembuatan jalur standar, penggalian lubang standar, dan penanaman pun harus standar, tapi lambat. Pada saat progres lambat, artinya manajemen langsung mempertanyakan ke lapangan melalui pimpinan saya, kenapa lambat dan kenapa belum selesai. Karena syarat dapat blok RKT berikutnya adalah realisasi penanaman sudah tercapai minimal 80%. Jadi pada saat itulah saya dituntut segera
menyelesaikan target tanam 1.500 hektar, target tanam 1.500 hektar, sekaligus merencanakan penanaman di blok RKT yang sedang penebangan pada saat itu. Jadi berat. Artinya apa? Mau tidak mau, persemaian harus segera beroperasi. Bibit kami ambil semua yang ada di hutan dan kami kembangkan di persemaian, kami semaikan semua. Lalu setelah bibit siap tanam pada saat itu, ya itu tadi belum memenuhi standar yang saya inginkan. Siap tanam artinya mungkin sama, bibit hidup, nambah beberapa helai, nambah sedikit tinggi, tanam. Pertama bibitnya yang belum memenuhi standar untuk siap tanam karena ngejar target. Kedua, semua jenis yang kami tanam. Ketiga, dengan target besar, mau tidak mau tim harus banyak. Karena kita baru mulai, artinya apa masalahnya? Kontrol kurang, monitoring susah, evaluasi pun susah. Artinya hanya mengejar target. Kuantitas terkejar, kualitas yang tidak kita dapatkan. Jadi, maksud dari saya bercerita ini, sambil lihat pancing, takutnya ada yang kena. Jadi maksud saya bercerita ini, jadikan ini pengalaman dan salah menurut saya. Apapun yang terjadi, mau kita sudah mendapatkan target tanam besar, kita harus step by step. Kita harus buat kegiatan itu dalam skala kecil dulu karena kita baru mulai. Seperti saya cerita, kita tentukan jenis. Kalau belum bisa uji jenis, kita lihat saja pengalaman di lapangan yang mana paling cepat tumbuh, yaitu dulu. Kalau sudah dapat jenis, kita kembangkan, dipersemaikan. Target yang besar di lapangan, target tanam yang besar, kita harus ajukan ke manajemen, biar manajemen bicara ke pemerintah, dalam hal ini Departemen Kehutanan atau Dinas Kehutanan kalau waktu itu. Ada kebijaksanaan dalam pelaksanaan silvicultur intensif di awal pelaksanaan, kecuali kalau kita sudah lama melaksanakan. Tapi kalau kita baru mulai, kebijaksanaan itu perlu. Jangan sampai kegiatannya sia-sia. Jadi maksud saya, persemaian berjalan dengan jenis yang sudah kita tentukan tadi. Lapangan, kalau misalnya target tanam per tahun 1.000 hektar, dengan situasi kita persemaian masih baru mulai, pelaksanaan silin pun baru mulai, seandainya begitu, mau tidak mau kita harus ajukan membuat RO untuk tahun yang akan kita jalani, sesuaikan dengan kemampuan persemaian kita. Sesuaikan dengan kemampuan persemaian, sesuaikan juga dengan kemampuan tim kita yang akan melaksanakan. Misalnya, kalau hanya mampu 200 hektar per tahun, sementara tadi blok RKT 1.000 hektar, artinya kan 1.000 hektar harus selesai penanamannya dalam waktu setahun. Tapi jangan begitu kalau belum sempurna pelaksanaan kita atau belum maksimal semua kegiatan dalam pelaksanaan teknik silvicultur intensif. Ajukan mungkin hanya 200 hektar per tahun. Kita ajukan ke manajemen, harapannya manajemen lanjutkan ke dinas atau departemen kehutanan, sehingga pelaksanaan kita sedikit tapi berkualitas. Artinya apa? Tentu belum selesai tanggung jawab. 1.000 hektar kita selesai tanam 200 hektar, artinya ada 800 hektar yang akan kita kerjakan di tahun berikutnya. 800 hektar mungkin pada tahun depannya sudah mulai bagus persemaian, sudah mulai mampu melaksanakan
dengan target tanam agak lebih besar lagi, ya kita tambah tahun depan mungkin 400 dan seterusnya. Artinya tanggung jawab blok RKT tetap kita selesaikan untuk semua blok RKT-nya. PR boleh, tapi istilahnya kan jangan sampai kita gara-gara tidak mau ada PR kita tanam 1000 hektar tapi hancur lebur penanaman kita yang tanpa kualitas. Bertahap, tidak apa-apa ada PR di tahun depan, PR nanti akan selesai pada saat kita sudah silin sudah bagus, persemaian sudah bagus, tim sudah komplit. Artinya target tanam secara bertahap akan meningkat dan suatu saat akan selesai. Lebih baik begitu, lebih baik ada PR penanaman daripada tidak ada PR penanaman tapi tanaman yang kita tanam sia-sia karena kita diburu waktu. Jadi semua bibit kita tanam padahal belum tentu bibit tersebut sesuai dengan tujuan silvikultur intensif. Jadi itu, mumpung saya ingat, saya langsung videokan ini ya untuk berbagi saja, berbagi pengalaman. Yang benar di kami ikuti, ya yang salah yang akan membuat biaya besar, yang akan membuat kegiatan sia-sia ditinggalkan, jangan diikuti. Kami duluan, kami tahu pengalaman-pengalaman atau kesalahan-kesalahan yang kami buat, kami ceritakan agar pelaksana teknik silvikultur intensif khususnya di Papua tidak melakukan hal yang sama seperti kami. Itu saja. Saya harus lanjut mancing lagi. Terima kasih, sampai jumpa bincang-bincang berikutnya.